Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Abdurrahman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis jaringan dan GIS untuk meningkatkan efektivitas koalisi di seluruh negara bagian Amerika Serikat untuk mencegah pelecehan dan penelantaran anak di sana. Uh, ini berdasarkan jurnal yang diambil dari University of Hawaii. Latar belakangnya sendiri, pada tahun 2011 diperkirakan 1.570 anak meninggal dunia di Amerika Serikat karena penganiayaan maupun pelecehan di sana. Uh, Sebelumnya telah dibentuk organisasi yang bernama Hawaii Children's Trust Fund atau HCTF yang dibentuk pada tahun 1993 oleh Undang-Undang Negara Bagian sebagai bagian dari gerakan KKP nasional. Lalu HCTF ini berkoalisi dengan organisasi non-profit yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan anak di Amerika Serikat. Koalisi ini juga mencakup perwakilan dari universitas, lembaga negara seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan, maupun individu dan komunitas-komunitas lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi keefektivitasan koalisi itu sendiri, termasuk keanggotaan koalisi maupun keputusan partisipatif dalam koalisi itu sendiri. Nah, terdapat juga evaluasi koalisi yang memberikan informasi sistematis untuk memperkuat kemitraan. Maka, metode seperti analisis jaringan dan pemetaan GIS sangat berguna dalam evaluasi koalisi karena kemampuannya untuk mewakili konteks komunitas. Analisis jaringan telah digunakan secara luas untuk memeriksa hubungan antar organisasi, membantu menginformasikan dan bahkan memperkuat koalisi itu sendiri. Sedangkan pemetaan GIS berguna untuk membantu mengidentifikasi masalah, peluang di tingkat komunitas, dan bersama-sama metode ini menangkap konteks di mana koalisi itu beroperasi. Terus ada metodenya sendiri, sampelnya sendiri diambil dari anggota koalisi HCTF yang aktif, di mana yang terdiri dari anggota yang menghadiri pertemuan selama 1 tahun pertama kampanye One Strong Ohana. Lalu prosedurnya sendiri, frekuensi komunikasi itu dinilai melalui survei online. Dari semua data-data yang dikumpulkan, lalu analisis jaringan ini diselesaikan menggunakan UCNet atau program komputer untuk menganalisis jejaring, dan NetRaw atau program komputer yang digunakan untuk memvisualisasikan data jejaringnya. Lalu ada struktur jaringan, ukuran dari struktur jaringan yang meliputi pertama, sentralisasi derajat, yaitu untuk mengukur sejauh mana jaringan terkonsentrasi di sekitar satu atau beberapa anggota. Lalu ada kepadatan, yaitu tingkat keterkaitan suatu jaringan yang diukur dengan jumlah ikatan dibagi dengan jumlah semua kemungkinan ikatan. Lalu ada timbal balik yang menilai sejauh mana hubungan saling dikenali oleh kedua responden. Lalu ada analisis kategorikal inti periferal yang memungkinkan identifikasi organisasi membentuk inti jaringan dan tingkat kepatuhan terhadap model inti periferal yang ideal, di mana anggota merupakan bagian inti atau hanya terhubung melalui jaringan inti saja, seperti itu. Di sini ada hasilnya. Skor sentralitas derajat rata-ratanya itu bernilai 6,04 yang menunjukkan bahwa rata-rata organisasi terhubung sekitar 6 organisasi lain. Lalu skor timbal balik bernilai 0,26
yang menunjukkan bahwa sebagian besar negara ikatan tidak timbal balik. Lalu ada sentralisasi dalam derajat yang bernilai 45%, lalu sentralisasi tingkat luarnya bernilai 77%, ditambah dengan data analisis inti periferal yang menunjukkan kecocokan model sekitar 0,53. Hal ini menunjukkan struktur inti periferal yang cukup kuat. Dapat dilihat dengan gambar hasil analisis yang telah dilakukan. Lalu kesimpulannya, analisis jaringan dan hasil GIS dapat membantu HCTF secara strategis, membantu koalisinya, dan mempromosikan kesadaran atau pelecehan terhadap dan penelantaran anak. Hasil dari analisis jaringan atau network analisis dapat sangat berguna dalam membantu mengidentifikasi jalur penyebaran informasi. Organisasi dengan sentralitas tingkat tinggi dapat dihubungkan ketika adanya kebutuhan atau menyebarkan informasi dengan cepat dan efisien. Organisasi yang sangat sentral memiliki hubungan dengan banyak organisasi lain dalam koalisi. Hal ini dapat menggunakan koneksi tersebut untuk membantu anggota koalisi lainnya dalam berkomunikasi satu sama lain. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.